Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Umi Supriyatun dari SMP Negeri 2 Tlogowungu, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran di kelas, saya sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan proses pembelajaran, saya berpikir bahwa pembelajaran adalah hak penuh guru, jadi semua berpusat pada saya, sehingga saya mengharuskan anak dalam belajar itu harus serius, konsentrasi dan tegang. Tidak boleh saling ngobrol, apalagi sambil bermain. Saya tidak pernah berpikir betapa tertekannya anak jika sedang proses pembelajaran. Saya juga masih sering memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan anak. Saya juga tidak begitu mempertimbangkan bakat dan minat yang ada pada diri anak. Saya juga mengharuskan anak murid saya untuk menguasai semua kompetensi yang ada dengan mengharuskan anak untuk mencapai nilai KKM. Dalam pembelajaran, saya berorientasi pada nilai atau hasil akhir. Saya berpikir keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh nilai yang tinggi. Saya tidak begitu memperdulikan bagaimana proses belajar anak, sehingga timbul anggapan bahwa anak yang nilainya tinggi adalah anak yang pintar, sedangkan yang nilainya rendah adalah anak yang kurang pintar. Selain itu, sebagai seorang guru, saya juga selalu menjaga jarak dengan anak. Jadi secara emosional kedekatan saya dengan anak sangat kurang, sehingga pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya jadi kurang terbangun dengan baik. Dalam mengkondisikan anak, saya juga masih sering menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat anak disiplin dan bertanggung jawab sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak jarang saya disebut sebagai guru yang galak. Jadi, saya sebagai seorang guru selalu menuntut anak-anak untuk sesuai dengan kehendak saya. Jadi di sini saya sebagai guru tidak menuntun tapi menuntut. Alhamdulillah, setelah mengikuti pelatihan guru penggerak ini, saya bertemu dengan orang-orang hebat. Dari sini saya memahami filosofi pendidikan yang sebenarnya, yaitu filosofi pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menuntun. Sebagai pendidik, kita harus menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat merubah laku hidup ke arah yang lebih baik, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itulah tugas pendidik, menuntun anak didiknya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya itu merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak adalah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan mempunyai dua ciri dasar. Yang pertama, secara lahir dia merasa bebas. Yang kedua, secara batin dia merasa mandiri. Sebagai seorang pendidik, dalam pengajaran harus selalu membuat anak merasa merdeka secara lahir dan batin,
sehingga akan menciptakan kenyamanan dalam mengikuti proses pembelajaran. Pendidikan berpihak pada anak. Pendidik harus terbebas dari segala ikatan, dengan tulus dan ikhlas mendekati sang anak, bukan untuk menuntut suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita dengan tanpa pamrih melayani anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan dari pendidikan adalah menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Tugas pendidik adalah menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri pada diri anak dan dengan konteks sosial kultur yang ada di sekitar kehidupan anak, sehingga akan tercapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan tujuan pendidikan. Petani atau tukang kebun kehidupan. Ki Hajar Dewantara menganalogikan, murid adalah benih tanaman yang akan disemai, sedangkan pendidik adalah petani atau tukang kebunnya, dan sekolah adalah sawahnya atau kebunnya. Tugas petani merawat tumbuh kembangnya tanaman dengan memberikan pupuk dan air, serta menjaga dari berbagai hama yang akan mengganggu tumbuh kembangnya tanaman tersebut. Petani tidak bisa merubah kodrat tanaman tersebut. Jadi, petani tidak bisa merubah tanaman padi menjadi tanaman jagung. Tetapi yang perlu petani lakukan adalah merawat dan menjaga sesuai dengan jenis tanamannya. Cara merawat padi akan berbeda dengan cara merawat tanaman jagung. Dari situ kita pahami bahwa tugas pendidik adalah terus mengembangkan potensi yang ada pada diri anak sesuai dengan kodratnya. Dari semua uraian dapat disimpulkan pesan kunci filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Refleksi saya dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru dan murid berkolaborasi untuk menggali potensi yang tertanam dalam diri murid sebagai individu yang unik dan mengembangkannya dengan kreatif dan inovatif untuk menciptakan pelajar Pancasila dan student well-being. Setelah saya memahami filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkannya di sekolah saya. Saya akan menjadi teladan untuk anak-anak, baik perkataan maupun tindakan. Saya juga akan menggali karakter dan latar belakang anak dengan menjalin komunikasi dengan anak dan juga dengan orang tua. Saya akan membuat rancangan pembelajaran yang berpusat pada anak. Selain itu, saya akan melakukan pembiasaan pendidikan karakter yang berkelanjutan. Saya juga akan memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang ada pada diri anak. Yang tidak kalah penting, saya akan melakukan
pendekatan emosional kepada anak. Demikianlah refleksi dan kesimpulan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dari saya. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita terus bersemangat untuk menuntun anak dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.